Ya, baik ya. Jadi kita lanjut ya. Sekarang terkait dengan yang namanya cross platform ya, mobile development. Jadi mungkin akan coba kita lihat ya. Jadi apa yang dimaksud dengan cross platform dan seterusnya. Mungkin bagiannya akan menjelaskan yang ini ya sebenarnya. Oke. Nah, mungkin dalam pengembangan mobile, mungkin ini ada beberapa terminologi ya, atau mungkin istilah saya ada beberapa pengertian ya. Jadi mengembangkan mobile itu ada banyak cara sebenarnya, mengembangkan aplikasi di mobile ya. Tantangannya apa? Tantangannya adalah mengembangkan aplikasi di mobile itu ukuran layar kan kecil kan, layarnya rata-rata mobile itu model ini ya, model ke bawah ya, model ke bawah. Nah, makanya di sini tantangannya akan sedikit berbeda dibanding mengembangkan aplikasi berbasis web ya. Nah, tetapi kalau Anda lihat ya, kalau kita membuat aplikasi mobile itu juga bisa diakses via via ini ya, via handphone ya. Contoh misalnya Anda buka berita dari Detik misalnya ya. Itu kan bisa Anda buka kan dari mobile handphone kan. Atau misalnya Anda buka Facebook dari mobile juga Anda bisa buka kan sebenarnya. Nah, itulah disebut sebagai ini sebenarnya ya. Ini yang bagian pertama adalah mobile web ya. Jadi mobile web ini adalah browser sebenarnya ya. Jadi browser browser versi mobile di mana nanti sebenarnya yang ditembak itu adalah aplikasi aplikasi website juga sebenarnya. Jadi aplikasi website yang ditembak atau nanti diakses bisa dilihat menggunakan handphone ya sebenarnya ya. Nah, ini tuh namanya browser sebenarnya ya. Jadi apakah dibilang kita mengembangkan aplikasi mobile sebenarnya boleh sebenarnya udah dibilang mau kasih apa aplikasi mobile tetapi versinya adalah versi versi browser sebenarnya ya. Nah, makanya kalau zaman dulu sebelum sekarang kan ada istilah kalau di web tuh namanya ada responsive design ya. Responsive design itu adalah salah satu bentuk bentuk apa web di mana dia responsif mengikuti ukuran layar. Oke, nah makanya kalau zaman dulu sebelum ada responsive design, biasanya orang bikin dua versi. Bikin versi webnya iya, bikin versi mobilenya juga iya. Nah, makanya zaman dulu ada istilahnya m.detik misalnya, berarti itu versi mobilenya. m.facebook, berarti itu versi mobilenya ya. Kalau sekarang enggak kan, sekarang kita tembak dengan Facebook aja, langsung muncul Facebook yang langsung mengadopsi dengan versi versi mobile ya. Oke ya. Jadi sebenarnya kalau itu dibilang aplikasi mobile sebenarnya iya. Cuman mungkin salah satu kekurangannya apa? Kekurangannya adalah dia karena berbasis browser, perpindahan dari page ke page masih agak loading istilahnya ya. Jadi Anda ngerasain sendiri kan, kalau baca berita di browser ketika klik pindah masih nunggu kan ya, nunggu loading supaya dia ngerender page ya sebenarnya ya. Oke, nah kekurangan itu nanti sebenarnya di handle dengan namanya yang ini yang sebelah kanan ya, namanya pure native ya. Nah, contoh pure native itu misalnya Anda buka aplikasi mobile banking ya, mobile banking. Biasanya ketika kita pindah dari satu page ke page yang lain kan nggak terlalu lama ya. Biasanya lamanya karena biasanya udah ada base-nya, base itu misalnya udah ada tampilannya, paling dia muncul apa muter-muternya ya, karena dia masih narik data ya. Oke, jadi itu namanya pure native ya, aplikasi yang benar-benar native. Jadi simpelnya kalau native itu apa ya? Kalau menurut saya bahasa yang sederhananya adalah kode tampilan itu udah ada di aplikasi mobilenya ya. Aplikasi mobilnya udah ada. Jadi terkait dengan UI dan UX sebenarnya sudah ada di mobile. Jadi yang ditarik dari server hanya datanya aja. Makanya kadang-kadang kalau menggunakan natif berasa lebih kencang ya sebenarnya ya. Beda dengan yang browser. Browser itu sebenarnya semua halaman, semua page ada di server. Jadi ketika kita nge-request tuh nge-request semua ya. Jadi semua page, semua halaman kita tarik semua dari server baru di-render sama si browsernya. Oke, jadi itu bedanya ya. Beda intinya antara mobile web dengan yang natif ya. Oke, nah di tengah-tengah ini ada yang unik ya. Ini ada namanya istilahnya hybrid ya. Hybrid natif ini tengah-tengah. Jadi sebenarnya ini makanya ini digambarkan dengan HTML ya. Makanya tadi saya sampaikan bahwa mengembangkan mobile nanti ada kalanya kita harus punya basic juga di mengembangkan website ya. Jadi poinnya adalah sebenarnya dia adalah aplikasi berbasis website, tetapi di-render dengan cara browser supaya untuk mempercepat aja sebenarnya. Jadi beberapa tampilan-tampilan yang harusnya ada di server dipindahkan ke handphone ya, ke klien ya. Di handphone saya anggap di klien ya. Di handphone supaya apa? Supaya nanti lebih cepat aja sebenarnya.
Tetapi secepat-cepatnya hybrid masih lebih cepat yang versinya natif ya. Oke. Jadi ini mungkin perlu Anda pahami dulu ya. Nanti silakan silakan didalami lagi bedanya mobile web, hybrid natif dengan pure native sebenarnya ya. Oke. Nah, tentunya pasti yang hybrid sama yang natif pasti punya kelebihan dan kekurangan ya. Jadi ada kelebihan dan kekurangan. Nah, contoh misalnya di sini ya. Jadi kalau kita bicara kelebihan dulu ya. Kelebihannya kelebihannya native ya. Native itu biasanya kelebihannya adalah biasanya dia akan lebih bagus dalam hal UI UX-nya ya, lebih bagus ya. Kemudian untuk accessing ke dalam hardware juga lebih bagus. Contoh akses hardware itu misalnya open kamera, buka kamera, kemudian mengakses device-device yang lain, misalnya Bluetooth dan seterusnya. Nah, itu biasanya lebih bagus. Karena kenapa disebut lebih bagus? Karena dia native ya. Native itu artinya bawaan dari handphonenya, istilah saya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu salah satu kelebihannya ya. Nah, sedangkan kekurangannya adalah kalau kita bicara native, biasanya ini ya, biasanya membutuhkan specific development. Specific development itu artinya toolsnya khusus ya. Kemudian kalau kita bicara secara development time-nya, biasanya dia lebih lama dan lebih mahal istilahnya, higher cost and development time. Jadi mungkin di sini dibilang lebih lama ya. Oke, jadi untuk mendapatkan aplikasi sampai diterima biasanya agak lama. Beda dengan hybrid, ya. Salah satu kelebihan hybrid kebalikan sebenarnya. Jadi karena basicnya biasanya hybrid itu adalah web, jadi memang ini agak unik ya, mengembangkan di web sama mengembangkan di mobile. Kadang-kadang ada yang bilang mengembangkan di web lebih mudah ya, karena web itu kan basisnya HTML dan CSS atau JavaScript ya, jadi biasanya lebih mudah ya. Nah, makanya di sini kadang-kadang dibilang hybrid ini secara pengembangan lebih mudah ya. Itu salah satu kelebihannya. Tetapi kalau kita bicara kekurangannya adalah ini kita bicara yang hybrid dulu ya. Biasanya yang hybrid itu biasanya agak sedikit lebih lambat ya. Karena dia kan istilahnya kan layering ya. Layering itu artinya kan dia ada satu layer untuk menjebatani kan. Jadi biasanya agak lebih lambat ya biasanya. Kemudian kadang-kadang kalau hybrid yang jadul ya, yang zaman dulu itu secara UI UX nggak gitu bagus sebenarnya karena dia tidak natif ya. Jadi mungkin istilahnya nanti kadang-kadang ini kok mobile rasa web sebenarnya kadang-kadang ada yang bilang gitu ya. Masih styling webnya masih kerasa. Tetapi yang sekarang hybridnya mungkin sudah jauh lebih baik ya. Sekarang mungkin sudah ada banyak improvement. Terutama nanti silahkan dilihat juga terkait dengan pengembangan di material desain ya. Oke ya. Nah, sekarang setelah dua hal tadi ya, ada native, ada hybrid, ini ada satu tambahan lagi. Ada satu terminologi yaitu cross platform ya, cross platform. Nah, ini jadi sebenarnya mengembangkan aplikasi mobile itu banyak cara sebenarnya. Jadi tidak hanya sekedar mungkin yang dalam bayangan banyak orang itu ngembangin mobile itu Android saja pakai Java enggak ya ternyata ya. Anda bisa milih dengan banyak cara ya. Bisa native. Native itu yang tadi ya, yang menggunakan Android atau iOS. Bisa dengan hybrid. Hybrid itu contohnya tadi ya, Ionic ya. Ionic itu berarti sebenarnya dia adalah apa ya? Semacam website tetapi nanti dirender supaya bisa dirender sebagai browser ya. Memang penjelasannya agak rumit. Mudah-mudahan nanti di selanjutnya bisa kita jelaskan yang hybridnya. Nah, sedangkan yang cross platform ini unik ya. Cross platform ini adalah saya mengembangkan di satu bahasa saja. Misal contoh, ini ada dua ya pilihan. Ini kode Flutter, yang bawah ini React Native ya. Ini React Native. Nah, saya hanya dengan satu code, tetapi saya bisa cross platform. Artinya cross platform, saya bisa compile baik di Android maupun di iOS. Nah, salah satu kelebihannya gini ya. Jadi, saya ngodingnya hanya satu program aja, satu bahasa aja. Tapi ketika saya compile, saya bisa menghasilkan di dua itu. Jadi, salah satu kelebihannya apa? Ya, kita hemat waktu kan. Dengan satu kode aja, satu program aja, saya bisa dapat dua platformnya. Nah, beda dengan yang native ya. Kalau native ya, kalau saya bikin pakai Android ya, saya kembangkan versi Android pakai Java ya. Kalau saya bikin iOS, ya saya kembangkan menggunakan Swift ya. Swift ya. Programming di iOS yang terkenal menggunakan Swift. Ya, jadi itu bedanya ya native ya. Nah, makanya
yang sekarang yang agak trending, yang agak sedikit banyak orang suka adalah yang pendekatan cross platform. Nah, sedangkan yang hybrid ini karena agak dianggap tanggung itu agak ini ya, antara native dan cross itu masih agak tanggung, makanya hybrid juga agak mulai ditinggalkan. Makanya saya bilang tren yang sekarang adalah tren mengembangkan mobile berbasis cross platform ya sebenarnya ya. Cross platform. Jadi single code bisa dapat dua aplikasi baik di iOS maupun di Android ya. Jadi ini yang menarik ya. Jadi cross platform ini adalah pengembangan di mana saya bisa menghasilkan aplikasi di dua tersebut. Dan uniknya adalah dia ini sudah native ya. Nah, hebatnya adalah dia native. Berarti kalau Anda udah paham tadi bedanya dengan native, artinya nanti dia ini nggak lagi hybrid, tapi udah native. Native itu artinya apa istilahnya ya? Kalau saya punya komponen button, komponen text input itu adalah bawaannya si ini ya, bawaan operating systemnya ya. Jadi bukan lagi HTML yang tadi saya bilang ya, bukan HTML yang seperti mobile, tapi ini adalah sudah natif sebenarnya. Nah, makanya pendekatan yang ini lagi banyak trennya menggunakan pendekatan cross platform ya, baik menggunakan Flutter maupun menggunakan React natif ya. Oke, nah pastinya tentunya di sini ya, di sini pasti ada kelebihan dan kekurangan. Mungkin yang ini dulu ya. Sorry. Ya, yang ini dulu ya. Secara singkatnya ya, ini adalah dari native versus cross platform ya. Jadi dari misalnya kalau kita bicara dari jumlah multi platform ya jelas kalau kita bicara cross platform ya lebih enak menggunakan cross platform ya. Makanya otomatis development time-nya juga jauh lebih cepat menggunakan yang cross platform ya. Jadi kita satu jalan dapat dua produk ya intinya gitu kan ya. Oke, dari sisi user juga sama. Paling nanti dari desain challenge ya. Desain challenge itu artinya dari tantangan mendesainnya ya Pak. Berarti kita harus punya pendekatan supaya desain kita bagus di dua-duanya ya. Misal bagus di Android iya, di iOS juga iya ya. Sedangkan kalau native kan kita bisa spesifik kan bahwa kalau misalnya kalau kita bicara native ya kita secara desain hanya khusus untuk Android misalnya. Kita hanya fokus untuk iOS. Nah, berarti desain kita bisa fokus ke salah satu ya. Nah, makanya kalau di desain challenge-nya di cross platform harus mikirin bisa bisa support untuk keduanya ya. Oke, nah contoh ini lagi ya, bentuk perbandingan lagi ini ya. Jadi kalau dari native platformnya ini hanya satu ya. Oh, ini salah ya. Cross platformnya ini bisa banyak. Ini mungkin salah, ini harusnya ini multiple ya. Ini harusnya lebih dari satu platformnya. Kemudian secara time-nya ini jelas kalau kita menggunakan cross platform kan satu jalan dapat dua ya atau lebih ya. Time dan cost pasti lebih cepat menggunakan cross platform. Secara maintenance juga lebih mudah ya, karena maintenance-nya nggak di dua-duanya kan. Contoh misalnya, oh ini ada update di aplikasi Gojek kita. Nah, kita nggak perlu ngupdate di dua-duanya kan. Nggak perlu ngupdate di iOS, nggak perlu ngupdate di Android, cukup di satu kode dapat dua-duanya ya. Oke. Otomatis di sini audience list-nya otomatis lebih besar kan ya, karena saya menggunakan satu bahasa, satu coding, tapi dapat dua audience ya. Audience iOS dapat, audience Android juga dapatkan. Oke. Cuman kekurangan dari cross platform biasanya ya, kekurangannya adalah functionality-nya mungkin masih terbatas ya. UI UX-nya mungkin juga masih terbatas ya. Kemudian secara speed itu maksudnya kalau diklik bisa jadi masih terbatas dan yang lain-lain. Cuma perkembangannya adalah sekarang itu yang cross platform pun sekarang baik functionality maupun UI UX nggak jauh beda sama yang natif ya. Jadi menurut saya sekarang yang bagian ini bahkan speed pun nggak jauh beda. Jadi nanti nggak kerasa bahwa sebenarnya ini dikembangkan menggunakan cross platform sebenarnya ya. Saking bagusnya yang sekarang ya cross platform ya. Oke. Nah, ini ya, ini ada perbandingan ya, perbandingan yang membandingkan antara native, hybrid sama web ya. Bedanya ada beberapa ya, native, hybrid sama web. Nah, misalnya dari sisi performan ya jelas web paling jelek ya, makanya dikasih nilai B- ya.
Karena ya Anda lihat sendiri kan kalau pakai browser kan diakses lama kan, loading dulu kan. Nah, kalau menggunakan native sama kelas platform, ya mungkin native sedikit lebih bagus, makanya A plus ya. Cross platform nggak jelek-jelek amat, tetap A sebenarnya. Untuk UI UX gimana perbandingan? Nah, UI UX ternyata yang native sama cross platform tadi saya sudah sampaikan, karena sama-sama native ya sebenarnya sama-sama bagusnya ya. Beda dengan web. Kalau web kan kadang-kadang masih bawaannya web kan ya. Jadi kalau misalnya bikin kayak material design, misalnya kita bisa bikin perpindahan yang smooth, pakai animasi dan sebagainya, mungkin di web agak lebih sulit sebenarnya ya. Oke, nah kemudian dari code reuse di sini dari native dan web, artinya misalnya kalau di native ya, saya udah bikin kode di Android, itu nggak akan bisa diulang untuk di bagian iOS, ya jelas ya, karena kodenya beda jauh ya. Nah kalau di web, kalau web karena tunggal ya, berarti sebenarnya bisa sebenarnya. Kalau cross platform ini yang menarik, bisa kita pakai di semuanya ya. Oke. Nah, kalau dari sisi pengembangan memang ada yang bilang ya web itu yang paling gampang ya. Karena bikin web kan ibaratnya kan bikin HTML dan CSS kan mungkin hanya dalam hitungan menit kan kita bisa bikin satu page ya. Nah, makanya ini yang paling gampang di web. Yang paling susah di native. Sedangkan cross platform dianggap di tengah-tengah sebenarnya secara kesulitan sebenarnya. Nah, makanya dari sini kita bisa lihat eh, dari biaya ya, di biaya pengembangan, mengembangkan web pasti paling murah ya. Sedangkan cross platform ini yang tengah-tengah, kalau menggunakan native ini yang paling mahal sebenarnya ya. Oke. Nah, kemudian ini dikasih contoh toolsnya kalau menggunakan native. Kalau kita bicara Android ya Android Studio, mungkin ada Android IDE, IntelliJ, ini bawaannya Java ya. Sedangkan yang cross platform, ini ada React Native sama Flutter ya. Kalau web itu banyak banget, ada PHP, Django, dan seterusnya, dan yang lain-lainnya. Oke, nah ini contoh-contoh aplikasi yang sudah dibuat, mungkin nanti yang satunya lagi ya. Ini ada beberapa juga ya. Oke, nah kita lihat dulu ya. Saya pengen spesifik bahas cross platform ya, karena menurut saya menarik ya di sini ya, cross platform ini. Ada dua cross platform yang terkenal ya, yang sampai sekarang ya, ada dua, yaitu React Native dan Flutter ya. Nah, kenapa saya bilang terkenal? Kita lihat yang bikin siapa ya. Ya, React Native yang bikin siapa? Facebook ya. Flutter yang bikin siapa? Google ya. Dan dua-duanya adalah raksasa ya, raksasa yang sekarang ada. Jadi otomatis kalau yang bikin mereka ya pasti bagus lah ya. Kita nggak akan mungkin bilang bikinan Google jelek, bikinan Facebook jelek kan nggak mungkin kan ya. Ya, jadi jelas ini yang membuat mereka dan pasti secara komunitas pasti juga akan besar ya sebenarnya. Jadi ini sebenarnya kenapa React Native dan Flutter ini menarik ya menurut saya ini ya karena dibuat oleh dua raksasa sebenarnya. Secara umur umur lahirnya sebenarnya React Native umurnya lebih tua ya, tahun 2015, sedangkan Flutter 2017. Jadi sebenarnya secara usia ini termasuk baru ya. Kayak misalnya Flutter ya 2017, sekarang 2022 berarti baru sekitar 5 tahun ya. 5 tahun sebenarnya masih masih baru sebenarnya. Makanya kalau kita lihat baru berarti peluangnya banyak sebenarnya ya. Oke, jadi ini ya perbandingannya. Kemudian dari sisi bahasa pengembangannya di sini kalau React Native dia sangat JS banget, JavaScript ya. Jadi yang sudah terbiasa JavaScript pasti akan lebih milih pakai React Native. Oke. Sedangkan yang Flutter ada namanya Dart ya. Dart ini mungkin buat beberapa orang baru. Tetapi Dart ini juga menarik karena Dart ini simple ya, sesimpel kayak Python dan seterusnya ya. Beda kayak kalau Java itu lebih cenderung kalau menurut saya secara pribadi lebih cenderung ini ya, rumit sebenarnya kalau Java ya. Oke, nah contoh aplikasinya di sini ada ya. Ini yang versinya Flutter. Jadi Flutter pun yang bikin gede-gede juga banyak, ada Alibaba, Google Ads dan seterusnya ya. Ini yang dibikin pakai Flutter. Nah, yang dibikin pakai React Native juga ada ya. Ada di sini ada IG, Pinterest. Ya, ini kan produk-produknya Facebook semua kan. Kemudian ada yang punya Tesla, Walmart, Discord dan seterusnya ya. Oke. Ini perbandingan dari versi ini ya. Mungkin ada perbandingan yang lain ya. Oke. Perbandingan yang lain ini yang atas sama ya. Tipenya juga sama. Nah, yang mungkin yang perlu saya garis bawahi di sini ya, bedanya Flutter di positioning ya.
Kalau Flutter punya jargonnya ini ya, beautiful native apps in record time ya. Jadi memang dia mengandalkan native-nya ya, sifat native-nya diandalkan. Makanya kalau ada yang bilang Flutter ini kalau secara tampilan bagus banget ya, secara UI UX dia bagus banget ya, bagus banget. Bahkan nanti kalau bikin animasi nggak jauh beda sama yang versi native ya. Jadi ini bagus banget ya. Sedangkan kalau React Native, nah dia jargonnya adalah framework for building native apps menggunakan basicnya React ya. Oke. Dan yang menarik di sini adalah dua-duanya adalah open source, free ya, free open source. Jadi tidak berbayar. Jadi Anda kalau pengen mengembangkan pasti lebih nyaman ya kalau yang berbasis open source ya. Oke. Nah, ini ada lagi beberapa perbandingan. Mungkin yang atas-atas mungkin sudah ya. Paling kita lihat ya yang di bawah di sini ya. Di sisi UI, di sini dibilang memang Flutter istilahnya dia berbasis widget ya. Berbasis widget itu nanti kita jelaskan di belakang ya. Proprietary customized widget ya. Sedangkan kalau React Native ini berbasis native komponen ya. Oke. Kemudian memang di sini kalau community karena Flutter ini lebih baru, dia dibilang di sini masih bertumbuh ya. Tapi pertumbuhannya pesat sekali ya, fast growing. Kalau React karena dia sudah duluan, dia sudah komunitas sama supportnya udah jauh lebih cepat ya. Oke. Nah, kemudian di sini untuk VPS frame per second supportnya, jadi di sini sudah ada, makanya saya bilang untuk Flutter ini untuk bikin animasi dia bagus banget ya. Animasi itu maksudnya perpindahan dari satu page ke page, bikin animasi yang lebih menarik dan sebagainya, dia akan lebih bagus ya. Oke. Kemudian GIT ini just in time compilernya di sini ada, kalau di Reactive belum ada ya. Oke. Nah, kemudian dari sisi statistik ya, statistik juga ini menarik di compare ya, tahun 2021 Flutter versus React Native ya. Jadi Flutter sendiri juga mengalami growing ya. Jadi saya tadi bilang meskipun dia umurnya lebih muda, tapi Flutter ini growingnya lebih cepat ya. Makanya di sini Stack Overflow. Jadi artinya di komunitas dia bertumbuh banyak ya, 68% dibanding React Native 57% ya. GitHub-nya juga makin banyak, malah mulai mengalahkan React ya, yang umurnya lebih tua ya. Google Trend juga jelas naik ya. Jadi memang ini sebenarnya persaingan dua raksasa ya dalam mengembangkan tools untuk cross platformnya sebenarnya ya. Oke. Nah, ini contoh-contoh sebenarnya tadi sudah disebutkan ya, aplikasi yang dibangun menggunakan React Native ya. Memang beberapa ini kan karena punyanya Facebook ya, pasti turunannya Facebook ya, Facebook, IG. Yang lain ada apa? Yang lain ada Tesla, Uber, Pinterest dan seterusnya ya. Sedangkan yang dibikin pakai Flutter, nah ini juga punyanya Google sendiri ya, Google Ads, ada Alibaba, Philips dan seterusnya ya. Jadi sebenarnya sudah mulai banyak yang dikembangkan menggunakan cross platform ya, dibanding menggunakan native ya. Ini yang mungkin sekarang sudah mulai menarik ya. Oke. Kemudian ini dari sisi ini ya perbandingannya. Ini kalau nggak salah dari sisi komunitas. Memang di sini React Native masih memimpin ya, leading ya. Tetapi Anda lihat juga di sini Flutter juga semakin baik ya, semakin bagus, semakin mengejar ya. Jadi mungkin ini juga dua programming, dua cross platform yang saling berkompetisi sebenarnya, saling berkompetisi, saling bisa dikembangkannya. Oke. Nah, ini juga kalau kita bandingkan kan cross platform mobile framework ya yang digunakan software dari tahun 2019 dan 2020. Nah, Anda lihat ini ya, React Native memang paling pertama ya, masih paling pertama. 42% ini tahun 2019, 40% tahun 2020. Nah, yang menarik Flutter. Flutter masih tinggi ya, 30% ya. Tetapi tahun 2020 dia naik pesat, 39% ya. Oke. Jadi memang kita lihat React Native dan Flutter ini salah satu yang cross platform yang ya karena saya tadi udah bilang ya kalau yang bikin raksasa ya biasanya makin bagus ya. Oke, nah yang lain Cordova, Ionic dan seterusnya ternyata masih kalah ya. Sebenarnya ini menarik, ada satu lagi Xamarin ya. Xamarin ini juga menarik karena ini yang bikin raksasa juga ya, yang bikin ini versinya Microsoft tapi sebenarnya. Cuman Anda tahu sendiri kan persaingan Microsoft dibanding Facebook dan Google juga biasanya masih kalah ya. Facebook dan Google ini lagi leading sebenarnya.
Xamarin ini kalau mau Anda dalami juga boleh sebenarnya. Xamarin ini produknya masih streamline-nya punya Microsoft ya. Oke. Kemudian ada Unity, ada PhoneGap. PhoneGap ini justru yang paling duluan ya, paling duluan PhoneGap. Kemudian Cordova, ini PhoneGap sama Cordova, tapi ternyata sekarang udah ini ya. Nah, kalau PhoneGap, Ionic, Cordova ini memang dianggap cross platform, tetapi yang tadi saya bilang dia cross platform tapi masih hybrid ya. Hybrid Anda paham ya. Jadi hybrid ini berarti masih ada versi HTML-nya. Versi HTML-nya dikompil. Beda dengan yang React sama Flutter. React sama Flutter ini sebenarnya udah native. Native tapi punya kemampuan cross platform ya. Oke. Nah, makanya di sini bisa kita lihat yang mungkin yang akan kita nanti dalami ya dua ini ya, React Native sama Flutter ya. Oke. Nah, mungkin ini ada sedikit penjelasan lagi ya, bedanya native sama cross platform ya. Jadi kalau native biasanya kita menggunakan ini ya, kalau kita bicara iOS menggunakan Swift ya, atau ini typo dikit ya, Objective-C ya, Swift atau Objective-C. Kalau Android yang terkenal dua ya, ada Java yang versi biasanya. Kalau Kotlin ini versi yang lebih di framework lagi ya, lebih bagus lagi. Kotlin ada juga ya sebenarnya. Ini native ya, menggunakan Java ya. Sedangkan yang cross platform, jadi maksud saya gambar ini ya, gambar ini artinya gini. Saya Swift hanya bisa menghasilkan satu aplikasi. Saya pakai Java hanya bisa menghasilkan satu aplikasi. Tapi kalau kita menggunakan React Native atau Flutter, dengan satu coding kita bisa menghasilkan dua app ya, beda platform ya, bisa menghasilkan Android iya, bisa menghasilkan iOS juga iya ya. Jadi ini yang menarik ya. Kalau kita menggunakan cross platform memang jadi jauh lebih 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 enak ya. Jadi dua-duanya dapat ya sebenarnya. Oke, nah di sini mungkin bagian terakhir ya, bagian terakhir kita ceritakan bagaimana kenapa Flutter sama React Native itu bisa menghasilkan native ya. Padahal nanti kalau Anda lihat cara ngodingnya nggak ada native-native-nya, maksud saya gitu kan. Beda kalau Java kan native banget ya. Java atau Kotlin native ya. Atau mungkin nanti kerasanya di React ya. Di React tuh ngodingnya JavaScript banget ya. JavaScript banget. Kenapa nanti kok dihasilkannya bisa aplikasi native ya? Nah, jawabannya ada di sini. Jawabannya adalah karena kalau kita bicara React Native dulu ya. React Native nanti ada bridging yang dia mengcompile ya, mengcompile hasilnya menjadi komponen-komponen yang native ya, komponen-komponen native. Jadi maksud saya gini ya, misal contoh ya, kita bikin button versi HTML. Ketika nanti di-compile itu dihasilkan sama program, nanti buttonnya bukan lagi button versi HTML, tetapi adalah button yang sudah versi native ya sebenarnya ya. Nah, itulah yang membedakan React Native sama Flutter ya. Nah, beda dengan Flutter. Kalau Flutter itu memang dari awal dia sudah native ya. Jadi dia udah native code, cuman memang dia dibungkus lagi dalam namanya nanti widget ya. Dalam widget-widget. Nah, widget ini udah native ya sebenarnya ya. Jadi ini kelebihannya, dan saya yakin kenapa Google yang notabene pembuat Android, kenapa dia ngeluarin versi Flutter ya? Ya karena mungkin dia pengen juga ngambil pangsa pasarnya iOS kan ya. Ya, karena Google itu kan sebenarnya penghasil pembuatnya Android kan ya. Ya, jadi dia juga pengen ngambil cross platform supaya aplikasi yang dikembangkan juga bisa masuk ke dalam iOS sebenarnya ya. Oke ya. Nah, jadi ini beberapa kalau kita compare ya, beberapa hal kita bisa lihat React, Flutter, Ionic, Kotlin. Kotlin ini yang versinya natif ya, sebenarnya kurang lebih seperti itu ya. Oke, mungkin rasanya cukup ya. Jadi ini mungkin saya sampaikan terkait cross platform mobile ya. Ya, oke.